Terima kasih Wanawat yang dirahmati Allah masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga channel YouTube Rasil TV. Kita masih berbincang-bincang dengan Hafid Kusuma Wardana. Saya sampaikan lagi, beliau merupakan sosok yang membidani lahirnya Rasil TV, mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, dan alatnya. Juga yang akhirnya Rasil TV bisa dinikmati oleh Wanawat hingga saat ini, alhamdulillah. Nah, di awal tadi kita sudah bincang-bincang pengalaman dari Mas Hafid. Alhamdulillah dalam mengelola beberapa perusahaan di usia muda, alhamdulillah meskipun tadi pernah terpuruk dan alhamdulillah diberikan jalan kembali oleh Allah untuk bangkit. Nah, selanjutnya Wanawat kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mungkin terkait dengan pandemi Wanawat. Nah, Mas Hafid ini perusahaan-perusahaannya di awal pandemi tahun lalu, mungkin sekitar bulan Maret, April, dan Mei ya, sampai Lebaran tahun lalu tuh diuji kembali ya, sampai mungkin bisa dikatakan terpuruk juga. Tapi alhamdulillah kembali Allah memberikan jalan sehingga bisa bangkit kembali. Nanti seperti apa ceritanya Wanawat, semoga menginspirasi, langsung saja kita simak bersama. Seperti apa sih ceritanya Mas Hafid? Ya, jadi alhamdulillah ya, tahun lalu itu adalah bonus dari Allah. Bonus ya, istilahnya bonus ya. Masya Allah. Jadi saya ingat banget di awal tahun di Januari itu udah bagus banget. Kita 2020 ya? 2020 itu Masya Allah, itu bahkan sampai bulan Juni itu project itu udah full. Gitu kan, bahkan saya juga ada project yang di luar negeri, iya, waktu itu harus negara ya, ke Kanada, harus ke Jepang gitu kan, terus kemudian harus ke Italia waktu itu juga kan, di Jakarta juga ada banyak Yunani gitu kan, Masya Allah. Nah itu saya ingat pada saat saya pulang dari Jepang ya, waktu itu Jepang tuh udah lockdown gitu kan, itu bulan Februari itu. Nah di Indonesia belum, gitu kan, pada saat pulang ke sini gitu kan, saya ada rencana ke Italia habis itu kan, bulan Maret kalau nggak salah. Udah diurus visa segala macam gitu kan. Kena tuh yang di Depok. Kan pertama kali kasus gitu kan. Wah, enggak lah, paling itu cuman di ini doang gitu kan. Nggak taunya bulan Maret kalau nggak salah Arab Saudi ya yang tutup duluan tuh. Oh iya, Arab Saudi. Yang umroh pun nggak bisa batal, kan. Ya. Waduh, ini Arab Saudi tutup. Pasti Indonesia bentar lagi, benar. Maret lockdown lah Indonesia. Masya Allah, itu semua proyek batal semua. Bahkan waktu itu udah sampai kita udah setting segala macam batal di hari H gitu kan. Masya Allah. Ya, itu cobaan tuh Masya Allah. Itu bulan Maret sampai Lebaran ya, itu adalah masa Mei ya. Iya, Maret, April, Mei, Juni itu adalah masa gelap lah. Karena kita kan nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Nah, sedangkan proyek-proyeknya itu kan di luar off air gitu. Betul. Ya. Nah, waktu itu juga ya alhamdulillah banyak amanah ya, banyak utang yang harus dibayar. Setiap bulannya itu hampir 100 juta gitu kan. Penghasilan nggak ada. Waduh, Masya Allah deh. Karyawan kita belum ada yang, kan waktu itu belum ada peraturan kan. Gitu loh, April, kalau nggak salah Maret, April tuh kita masih gaji full tuh. Ya kan, pada saat bulan Mei baru setengah gitu kan. Nah, Masya Allah itu duit tabungan tuh bener-bener habis. Itu kalau orang bilang mantap tuh, makan tabungan. Mantap. Aduh, Masya Allah itu kan. Bayangin waktu itu 1 bulan kita harus ngeluarin hampir 150 juta gitu ya. Itu ya udah minim banget itu kan. Akhirnya terakhir saya bilang, saya udah nyerah gitu kan. Pada saat mau Lebaran saya bilang ke karyawan, ya kita nggak bisa nih gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian memang mau, ya digaji cuma setengah, kalau enggak ya di pivot lah bisnis gitu kan. Nah itu dari jadi rental alat yang tadinya omsetnya berapa, hampir ratusan juta gitu kan, ambruk, nggak ada sama sekali, nol gitu kan. Ya habis event nggak ada gitu kan. Sama juga PH saya juga, Absolute Picture juga sama gitu kan, karena dibatalin. Karena mereka pun nggak bisa keluar gitu kan, kita mau produksi pun nggak bisa. Waktu itu kan ada beberapa produksi dibatalin gara-gara pas di lokasi juga nggak dapat izin lokasi gitu kan. Terus kemudian juga AMP apalagi tuh, multimedia udah nggak ada kan, acara outdoor gitu kan. Itu waduh, itu bener-bener
masa di mana kita nggak tahu gitu kan, kita harus ngapain, apalagi saya orang penyedia jasa, gitu kan, kita ngapa-ngapain itu masya Allah, dan itu saat yang nggak mudah lah, gitu gitu kan, aduh berat banget gitu. Nah waktu itu saya ingat banget, kita mulai, ya udah deh, gitu. Kebetulan kita main di ini masker waktu itu saya ingat banget, ya kan, masker salah satu masker sensi lah gitu, ya kan. Nah itu belinya kan udah kayak morfin, Iya. ya kan. Waktu itu saya ingat banget, ada teman saya gitu kan, dia ada ponakan saya gitu kan ngurusin, wah ini ada nih gitu kan, dapatlah masker gitu kan 60 juta waktu itu inget banget, dan udah langsung ada yang mau beli, jadi untungnya sekitar 9 juta gitu kan. Ternyata masya Allah 2 hari dia nungguin itu ditipu. Jadi katanya truknya dibawa kabur lah segala macam, jadi hilang lah duit 60 juta itu. Masya Allah, udah duit tinggal 100 jutanya gitu kan, karena itu kan buat gaji karyawan segala macam kan, ya Allah. 60 juta menguap. Menguap begitu aja gitu kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, tapi alhamdulillah belakangan ini dia mau bertanggung jawab, tapi cuman sekitar 30 jutaan, apa ini setengahnya oke lah, nggak apa-apa, yang penting balik gitu. Tapi kan belakangan ini gitu, saat gitu. itu kan kita lagi butuh-butuhnya gitu. banget ya. Masya Allah. Nah itu saya ingat banget waktu itu saya belajar dari satu apa namanya Ustadz Nasrullah gitu kan bilang, udah itu yang namanya apa namanya paradox of candy dia bilang. Ya, Apa kan? tuh? Paradox of candy itu ibaratnya kayak kita punya permen. Ya kan, Allah itu katanya kalau mau ngasih rezeki itu akan terbungkus. Gitu kan, sama aja kayak misalnya saya mau ngasih permen ke Kang Rizal gitu kan, ini satu yang di kanan itu adalah permen yang sudah saya bukain. Kang Rizal mau nggak? Enggak. Kenapa? Bekas. Bekas atau kotor gitu. Ya sekarang saya keluarin yang di kiri, masih ada bungkusnya. Kang Rizal mau nggak? Mau. Sekarang pada saat Kang Rizal mau makan, dibuka nggak tuh bungkusnya? Dibuka. Nah, kenapa? Tadi yang udah saya bukain nggak mau? Ya nggak mungkin kan sama bungkusnya gitu kan. Karena bungkusnya kan nggak dimakan kan. Nah begitu juga Allah kata dia. Satu, waktu itu yang bikin saya bahagia di saat itu ya. Itu satu katanya. Pada saat kita itu Allah itu mengasih rezeki ke kita, itu pasti dengan bungkusnya, gitu loh. Loh kok begitu? Yes, karena fa'inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan pasti ada kemudahan, ya kan? Setelah ada kesulitan baru ada kemudahan, kan kayak gitu, ya kan? Jadi Allah itu ngasih bungkus dulu. Bungkus itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita bakal buang, gitu loh. Tapi di balik itu pasti ada kemudahan. Abis itu ada bonusnya, abis itu ada permennya, gitu loh. Nah itu saya bilang, oh masya Allah, tenang lagi, oke. Ya kan, jalan lah gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Insya Allah ini adalah bungkus permen. Nah, saya bilang sama karyawan saya gitu. Oh iya mas, tinggal 40 juta. Tos-tosan nih. Sisa yang sisa. Oke. Jalan lagi. Jalan lagi waktu itu desinfektan. Ya kan, waktu itu ada salah satu produk yang bagus lah desinfektan gitu kan. Saya coba jualin di situ, ya kan. Saya coba jualin, nah kebetulan saya punya reseller teman-teman, ya udah deh nih ambil dari gue, ambil dari saya gitu kan, jualin. Nah mereka ternyata masukin ke online, gitu loh. Diiklanin di online shop gitu, udah. Nah ternyata, gitu kan, ternyata produk itu nggak boleh dijual di online. Gitu kan, karena produk keras gitu. Emang nggak boleh? Iya waktu itu, karena boleh tapi harus distributor. Kebetulan saya kan bukan distributor, saya pun ngambil bukan dari Jakarta, waktu itu saya ambil dari Surabaya, karena di Jakarta abis lah gitu kan. Nah akhirnya, wallahu alam, datanglah itu, ya kan, ya kita datanglah manajernya gitu kan, dan itu datang ke kita gitu kan, salah satu reseller kita, saya tidak mau tahu gimana caranya, tolong semua yang ada di online kamu beli balik. Masya Allah, gitu kan, ya Allah, ini kan belum ada untungnya gitu kan. Dan harganya pasti pada gila-gilaan. Dinaikin. Iya, dari harga kita cuma puluhan ribu, mereka bisa jual ratusan ribu. Dan gitu itu harus kita beli harus semuanya. Kita beli semua. Wah, Masya Allah, waktu itu saya ingat banget pernah saya beli sampai 300.000 per jerigennya.
gitu kan. Aduh, akhirnya habis itu 30 juta. Saya harus beli balik, kalau enggak saya masuk penjara. Iya, Waktu itu karena kan makanya dituntut lah ya. Ya dituntut karena itu produk yang keras yang ibaratnya mereka nggak boleh sembarangan, tapi saya ya jual, dan itu bukan lewat mereka, itu aja. Itu saya yang salah sih. Gitu kan, Masya Allah, saya bilang ini kenapa begini, datang lagi gimana nih Ustaz, gitu kan. Bagus, ini berarti permen Sugus. Dua lapis. Dua lapis kan gitu. Bungkusnya 2 lapis ya. Bungkusnya 2 lapis gitu kan. Jadi yang pertama itu yang keras ya benar 60 juta. Yang kedua kan kalau Sugus dalamnya ada kertasnya gitu kan. Nah, ya kempis kan 30 juta. Benar kan? Nah, jadi nggak salah. Oh iya, alhamdulillah ini berarti permennya permen Sugus gitu kan. Kita tetap lagi baik sama Allah gitu kan. Ya Allah, udah benar, ini adalah fa inna ma'al usri yusran, tenang, pasti setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Sisa tinggal 10 juta. Saya ingat banget waktu itu. Nah, akhirnya saya ketemu teman yang dia dari, alhamdulillah Allah datangkan. Kebetulan tetangga juga gitu kan, tetangga ya, anak tetangga sama, dia juga lagi bangkrut juga gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ya udah yuk bantuin deh kerjasama karena saya juga nggak bisa kan jalanin di bisnis dari Absolut dan lain-lain itu kan, nggak bisa, multimedia lagi nggak bergerak gitu kan. Kebetulan dia adalah UI biologi gitu kan. Nah, akhirnya kita ngobrol, ya udah deh gimana kalau kita bikin sendiri. Kita bikin waktu itu desinfektan yang aman untuk kulit gitu kan. Nah, kebetulan dia research gitu kan, ya udah dapat, kita tes gitu. Akhirnya kebetulan alhamdulillah saya dipertemukan sama teman yang punya pabrik juga gitu kan. Akhirnya kita mulai produksi di sana dengan sisa duit 10 juta gitu kan. Alhamdulillah ya, karena dia juga ibarat lagi butuh juga project gitu kan. Saya juga duitnya gitu. Ini saya punya duit cuma segitu doang gitu kan. Udah nih 7 juta boleh nggak buat DP-nya, karena waktu itu minimum harus 1 ton kalau nggak salah. Gitu. 1 ton itu berapa? 1 ton itu sekitar hampir berapa ya? Waktu itu 30 apa berapa puluh juta lah harus saya bayar gitu. Cuma ada 7 juta. Ya cuma 7 juta ya gimana lah gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu ya karena satu guru juga, ya udah nggak apa-apa saya bantu karena saudara gitu kan. Nah itu Masya Allah. Mulai dari situ, mulai dari titik nol, titik darah penghabisan gitu kan, Masya Allah. Dan saya cuma satu, yakin kepada Allah. Ya kan, yakin pada Allah, faiza farota faina ma'al usri yusran, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, gitu kan. Nah, pada saat terus berjalan, nah ada satu lagi, gitu kan, dari guru saya, dia bilang, habis faina ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra itu apa? Apa ya? Dan itu sebenarnya adalah kuncinya katanya. Itu adalah tips dari Allah. Kalau kamu mau mendapatkan kemudahan setelah kesulitan, maka itu adalah kuncinya. Ayat selanjutnya apa? Fa'idza faraghta fansab. Itulah apa? Gitu kan? Maka apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang satu, bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah, itu yang ente harus lakuin. Oh iya, maksudnya apa? Kita harus profesionalis. Ya, kita harus profesional, ya kan? Kita harus sungguh-sungguh dan kita harus tuntas. Pada saat ente melakukan itu, selesai. Itu adalah kunci dari Allah. Gitu kan? Fa'idza faraghta fansab. Itu yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang satu, bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Ibaratnya ini kan kita udah selesai nih, ya kan? Ibaratnya multimedia, ntar dulu udah selesai, ya kan? Ini COVID ini udah beda nih, gitu kan? Ibaratnya kayak gitu. Apa yang ada di depan kita sungguh-sungguh, optimal, tuntas dan profesional. Nah di situ itu kunci yang kita pegang. Akhirnya aneh sama sama teman itu kita mulai menjalankan itu. Oke, kita sungguh-sungguh deh, udah deh kita tuntasin nih. Itu berarti produk gitu kan. Masya Allah di situ kita bikin tim, kita ya tim-tim orang-orang yang udah pada ini goyang gitu kan. Ayo kumpulin deh, ente mau nggak hidup lagi gitu kan. Boleh deh, nggak apa-apa. Yang ada yang dari sales gitu kan. Ada yang dari guru, ada yang dari mahasiswa. Udah kita kumpul. Ini kita punya produk. Ayo kita jalanin. Aneh bikinin desainnya, kita bikinin segala macam, kita tuntasin, kita benar-benar bikin profesional deh, gitu kan. Ibaratnya ini barang
nggak sembarangan. Kita fotoin, kita Dan ini ada izin Depkes segala macam. izin Ini Depkes, udah resmi lah alhamdulillah istilahnya resmi gitu kan. Nah, Masya Allah memang bulan pertama kita apek. Oh, apok. Bayangin Apok 1 juga ya? bulan, itu kita jual cuma 9. Masya Allah. Saya ingat banget bulan Mei itu lebaran, ya Allah ini masih ada 4.000. Saya udah, di sini kan cuma muat 1.000 gitu kan. Iya. Saya masih punya 3.000 tuh di gudangnya teman saya gitu kan. Ya Allah, ternyata jualan ini kenapa ya Allah? Saya kan udah profesional gitu kan, gitu kan. Kenapa jualnya cuma 9 waktu itu? Ya Allah, saya doa lagi sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk ya. Kata Allah sabar, ya kan? Kata Allah tenang. Waktu itu dapat ayat ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Kembali lagi salat ya kan? Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Udah, sabar dulu kata Allah. Nanti. Masya Allah tuh bulan Juni ternyata habis lebaran meledak tuh. Meledak apa? COVID-nya yang meledak. Ya kan, ingat nggak yang tahun lalu kan? Habis mudik Itu, ya. habis mudik mereka, wah COVID langsung meledak kan. Masya Allah, itu. Karena kita udah bikin jaringannya, mereka jual di online, ya kan? Masya Allah, itu 1 minggu, itu kita bisa jual 1.000, sampai 1 minggu itu 2.000 jerigen. Masya Allah, 2.000 jerigen terus gitu kan. Alhamdulillah itu di bulan Agustus, saya ingat banget, itu kita bisa jual sampai omset sampai 1,3 miliar. Masya Allah. Masya Allah, diganti sama Allah. Yang awalnya tadi modal 7 juta tuh. Yes. Masya Gitu, Allah. Masya Allah. Itu, alhamdulillah semua produk-produk kita tuh laku. Karena kan di situ ada hand sanitizer, ada masker, ada apa itu laku semua. Apalagi pas waktu masker kain itu digadang-gadangkan kan. Masya Allah gitu kan. Kita kebetulan ada kerjasama sama penjahit itu sama sebuah konveksi yang bangkrut juga gitu kan. Ya udah deh, kita bisa bikin apa? Masker sini deh kita jualin gitu lah. Nah, alhamdulillah nih teman-teman yang anak-anak muda ini mereka jago di packaging. Gitu loh, jadi didesainin, di apa gitu, produk-produk yang biasa jadi luar biasa, cuman kita kasih box gitu kan, tapi benar-benar kita ada izinnya segala macam kita urusin gitu kan. Masya Allah, itu penjualannya bisa sampai 1 bulan tuh rata-rata 500 sampai 1 miliar, sampai sekarang. Masya Allah, Sampai sekarang ya. alhamdulillah gitu kan. Itu ya itulah janji Allah itu benar gitu loh, bahwa apabila kita yakin kepada Allah, gitu kan, apabila kita berdoa pasti Allah akan mengabulkannya, gitu kan. Nah itu tadi yang penting, kita jangan pernah takut. Ya Allah ngasih kita rezeki itu pasti dengan bungkusnya. Ya ke paradox of candy tadi, gitu kan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, gitu kan. Nah itu janji Allah, gitu kan. Udah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan tuh kata Allah, ya kan. Yang penting ente sabar dulu, ya kan. Yang penting faiza farokta fansob, maka apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang satu, bersungguh-sungguhlah, udah sungguh-sungguh, gitu loh. Insya Allah Allah bakal kasih, gitu kan. Nah janji Allah juga walal akhiratu khairul laka minal ula, akhir itu lebih baik daripada awal. Udah jangan takut, yang penting kita terus, gitu kan. Masya Allah. Nah itu sampai sekarang itu Masya Allah. Itu ibaratnya alhamdulillah kita mau apa gitu datang, kita mau apa, sampai terakhir kita mau import kurma ya. Agak pernah jualan kurma gitu kan. Masya Allah, orang datang ke sini, kebetulan ada mahasiswa Madinah yang lagi online di Indonesia, lagi ketemulah di sini. Yaudah Om, saya kebetulan punya teman masih di Madinah, kita import aja ke sini. Masya Allah, didatengin sama Allah. Akhirnya kita jadi importir kurma. Masya Allah. Jual kurma, alhamdulillah. Habis berapa kemarin kurma? Masya Allah, habis 3 ton lebih. 3 ton, Masya Allah. Ini juga permintaan masih ada, cuman stoknya udah habis ya. Habis gitu. Masya Allah. Jadi awalnya mungkin ya COVID ya semua terkena dampaknya. Banyak yang melihatnya ini musibah besar lah ya. Musibah besar bukan hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Bukan hanya pengusaha seperti Mas Hafid gitu ya. Banyak ya karyawan-karyawan mungkin yang kerja serabutan pun terkena dampaknya gitu. Tapi alhamdulillah tadi Mas Hafid biiznillah ya, karena Allah diberikan jalan juga akhirnya yang tadi musibah tapi menjadi hikmah menjadi berkah gitu. Masya Allah. Istilahnya saya dengar dari Mas Hafid juga, jadi profit di kala COVID gitu, Masya Allah.
Jadi kita kebanyakan dari kita mungkin ya mengeluh lah dengan keadaan ini, dengan musibah COVID ini, dengan pandemi ini. Bukannya bangkit malah semakin terpuruk. Tapi Betul. Mas Hafid tadi Masya Allah bangkit dan akhirnya alhamdulillah bangkit terus, menanjak terus gitu ya. Di sini soalnya gini, saya udah buktikan itu ya. Maksudnya gini, karena kebetulan yang kita bantu itu banyak ya. Maksudnya teman-teman yang itu tadi dibilang bahwa mereka tuh terpuruk, gitu kan. Contoh, ada salah satu reseller kita yang terbesar gitu ya, omsetnya 1 bulan itu bisa 200 juta. Masya Allah. Bahkan dia mulai dari bulan apa ya, dia jualan tuh bulan September kalau nggak salah sampai sekarang tuh tabungan dia lebih dari 300 juta sekarang. Masya Allah. Padahal dari reseller, dari reseller. disinfektan Gitu. masker ini. Masya Ya, Allah. jadi dia itu adalah salah satu guru privat. Bayangin guru privat di COVID Iya, nggak udah. punya duit, gitu kan? Dan dia juga sama, dia waktu itu ketipu juga, gitu kan? Apa bisnis apalah di awal COVID itu tabungan dia 18 juta ambles, Allah. gitu kan? Mulai dari tinggal 100.000. Jadi akhirnya ya udah, kebetulan karena kita timnya itu adalah ya kita anak-anak muda gitu kan, udah nekat semua, yuk kita bukalah di online shop, yuk kita bantu gitu kan. Jadi ada yang jualan Tokopedia, di Shopee, terus kemudian di Blibli, di mana lah gitu kan. Nah kita buka dan kebetulan dia jualan terus sampai bulan waktu itu dia itu mulainya dari ini Idul Fitri dibuka. Idul Fitri tetap packing di bawah. Itu satu-satunya toko yang buka cuma dia doang. Iya. Nah, ternyata orang-orang non-muslim belinya sama dia. Nah, Masya Allah. Pada saat itu mulai banyak kan tuh yang mesen gitu kan. Nah, alhamdulillah karena itu dia bisa bangkit sekarang. Dan bahkan dia udah banyak menginspirasi teman-teman dia yang tadinya guru akhirnya udah jualan online. Gitu. Jadi sekarang bukan hanya jualan desinfektan, dia jualan macam-macam sekarang, Masya Allah. Dan dia bangkit gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu adalah pada saat kita pandemi jangan pernah takut, jangan pernah kita terpuruk, yakinlah kepada Allah gitu loh. Dan Masya Allah sekarang dia sodakohnya subhanallah gitu kan, terus kemudian bisa bantu orang tuanya, bisa mau umrohin orang tuanya, sekarang bahkan ini tabungan umrohnya udah ada gitu kan. Dan itu sebuah kebahagiaan untuk kita gitu. Kita yakin bahwa oh iya ini aja ibaratnya yang guru privat yang seharusnya sekarang itu banyak yang kacau gitu kan. Nah, alhamdulillah dia bisa bangkit. Ada mahasiswa juga sama. Mahasiswa sekarang dia udah bisa beli motor, ada yang udah bisa beli mobil, ada yang udah bisa beli laptop sendiri gitu kan dari produk-produk baik yang kita tuh ibaratnya mau starter doang. Ternyata jualan ini bisa, akhirnya dia jualan yang lain, dia beli yang lain, ada import sendiri, itu Masya Allah gitu loh, menginspirasi mereka. Dan Mas Hafid merasa ada kenikmatan juga ya. Bahagiaan kita. Iya, bahagia ketika mereka juga bahagia tadi ya. Yes, betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana? Ya, jadi kuncinya itu adalah kalau sekarang itu jangan pernah menyerah. Karena kalau misalnya kita lihat pandemi ini tetap akan ada gitu loh. Maksudnya ya dalam setahun ini apalagi kemarin ya kita dengar di India meledak lagi gitu ya. Bahkan di Jepang pun udah lockdown lagi gitu kan, di Arab Saudi, Indonesia seharusnya 17 Mei ini dibuka akhirnya tutup lagi gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kita bilang mau normal lagi ya nggak mungkin lah dalam tahun ini. Jadi jangan pernah menyerah gitu loh. Yang penting ayo kita melakukan sesuatu. Ingat Allah. Janji Allah, ya kan, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Ya kan, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah. Ya kan, yang penting satu, fa idza farughta fansab. Maka apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang satu, bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Sungguh-sungguh, profesional, tuntas. Masya Allah. Nah, Mas Hafid, ini juga mungkin ada satu kata, adaptasi. Yes. Ya, Mas Hafid ya. Adaptif. Adaptif. Ya, Mas Hafid kan tadi Masya Allah ya, perusahaan yang bergerak di multimedia, event, segala macam proyek-proyeknya di luar. Kejualan tadi produk-produk yang terkait COVID itu kan perlu adaptasi yang luar biasa, Mas Hafid, yang istilahnya pengetahuannya nol besar kan dalam hal itu gitu. Dan mungkin pelajaran untuk kita pun harus adaptif ya. Adaptif, betul. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita dipermudah dengan adanya YouTube.
Iya. Alhamdulillah kita banyak, ibaratnya kalau dulu harus beli buku, sekarang nggak perlu nonton di YouTube apa aja bisa. Saya pun sama, saya belajarnya itu juga dari YouTube juga gitu kan. Sekarang ada misalnya cara jualan kayak gimana, bayangin saya biasanya jualan jasa, Iya. terus jualan barang, Iya, itu iya, kayak iya. gimana, terus Tidak jualan mudah ya, online, Mas Afid, nggak ya? mudah juga gitu Iya, loh. iya, Makanya iya. karena saya bilang gini, waktu itu saya baca 84% ya konsumen Indonesia itu udah pindah ke online. 84%. Wow. Kalau misalnya mau dibuktikan, datang deh ke mall, datang deh ke ITC, sepi gitu loh. Karena kenapa? Mereka udah terbiasa dengan online dan mereka menikmati itu. Contoh, Iya. kalau misalnya kita ke restoran, restoran sepi men, bener nggak? Yang banyak Gojek, GoFood, ya kan? GoFood, GrabFood, Shopee Food sekarang udah ada, gitu kan? Mereka udah ngapain? Contoh saya pengen buka puasa, sekarang saya Grab lebih cepat kok. 5 menit 10 menit nyampe, nggak perlu datang, nggak perlu ngantri, gitu kan? Gitu. Jadi ibaratnya orang udah terbiasa dengan online. Gaya hidupnya gitu sekarang. Gaya hidupnya itu. Nah, kita harus beradaptasi, kita harus ngikutin itu, gitu loh. Jadi pada saat kita tidak adaptif, ya kan, maka kita akan tergulung. Akhirnya, ya udah, gitu kan. Akhirnya kita akan ditinggalin sama masa, gitu kan. Tapi pada saat kita bisa adaptasi, insya Allah adaptasi itu kita bisa survive. Iya, iya. Kuncinya harus adaptif. Gitu. Luar biasa, Ikhwan Akhwat. Perbincangan kita dengan Mas Hafid ini tidak terasa ya, udah 1 jam lebih nih. Masya Allah. 2 part ya, udah 1 jam lebih, Masya Allah, Insya Allah. Dari perbincangan singkat ini, semoga menginspirasi bagi Ikhwan Akhwat dimanapun Anda berada, terutama di tengah ujian pandemi ini yang sudah masuk ke tahun kedua ya. Yes. Masuk ke tahun kedua ini, semoga ya tadi mendapatkan pelajaran dan hikmah, terutama mungkin bagi Ikhwan Akhwat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman semua yang merasa teruji dan akhirnya usahanya terpuruk, mungkin ada yang bangkrut juga. Yes. Itu tadi pelajarannya tadi adaptasi dan tetap yakin sama Allah. Yes. Ikhtiar, insya Allah akan membuka jalan Ikhwan Amin, Akhwat. insya Allah. Nah, Mas Hafid sebelum ditutup, closing statement-nya, silakan. Yes. Jadi untuk Ikhwan Akhwat semua, ingat pandemi ini adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tetap bersyukur. Karena lain syakartum la'adzidanakum wa lain kafartum in azabil syadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita kufur, maka ingat kata Allah, azabku sangat pedih. So, jangan pernah hilang dari rasa syukur, syukuri ini. Karena ini adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri, jadikan ini sebagai bungkus permen yang Allah berikan. Insya Allah di balik ini pasti akan ada permen yang manis untuk kita dan selalu akan membuat kita bahagia, ya kan? Yang terpenting adalah terus bersyukur, terus melakukan sesuatu adaptif dan insya Allah lakukan segala sesuatu dengan profesional. Insya Allah kita akan bisa melewati pandemi ini dengan bahagia. Itu dari saya, insya Allah. Ya, terima kasih Mas Hafid atas waktunya. Nih, tadi lupa menyampaikan kita lagi di mana ini. Kita sedang berada di rumah Mas Hafid. Ini rumahnya Ikhwan Akhwat, luar biasa ya. Bukan hanya rumah di sini, perusahaan juga. Di sini ada beberapa perusahaan Mas Hafid di rumah ini. Aduh, banyak nih, ada kos-kosan juga. Ada kos-kosan juga. Ada TK kantor, juga. ada TK, ada rumah tahfiz. Rumah tahfid. Ada daily food. Daily food juga. Daily food itu jual makanan Jual ya? makanan, Jual frozen makanan. food. Iya, terus apa lagi? Ada daily buat MTI ya. MTI ya. Itu yang daily disinfectant, hand sanitizer segala macam di sini juga. Gudangnya di sini juga. Masya Allah, lengkap. Ini alamatnya di mana Mas Hafid? Jalan Antena 5 nomor 22 insya Allah. Jalan Antena 5 nomor 22, Ya, Radio Dalam. Radio Dalam, Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Nah, mungkin bagi Ikhwan Akhwat pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin juga ikut bekerja sama, mungkin Ya, siap. bisa ngubungin nomor berapa Mas Hafid? Bisa diinfoin nomor apa marketingnya barangkali ada Ikhwan Akhwat yang juga mungkin tengah mendapatkan bonus dari Siap, Allah. insya Allah. Mungkin ingin kerjasama bisa diinfokan Mas Hafid? Boleh. Ya insya Allah bisa menghubungi dari tim kita, gitu kan, namanya Mas Putra, itu di 0821 255 27470. Diulang Mas Hafid?
0821 255 27 470. Nah, Baik, di Mas Insya Putra Allah, ya. ya Mas Putra namanya. Nah, insya Allah itu juga bisa konsultasi juga. Jadi di kita ini sekarang alhamdulillah kita juga membantu ya teman-teman yang ibaratnya punya produk yang dia mau gimana sih caranya supaya bisa berjualan online. Gimana sih caranya supaya produknya itu laku di pasaran. Jadi kita juga membantu mereka gitu kan, baik lewat jaringan kita maupun nanti dia juga kita akan edukasi gitu kan. Nah, insya Allah jadi yang penting datang ke sini bawa produknya juga bisa gitu kan. Nanti kita bisa kayak packagingnya kita bisa olah gitu kan, atau mau bekerja sama dengan kita pun nggak ada masalah. Jadi kita yang jualin juga insya Allah. Yang penting dari kami yang penting itu adalah bagaimana bisa membuat mereka bahagia gitu kan. Karena kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong gitu kan. Dan sebenarnya pada saat kita banyak bersilaturahim, insya Allah rezeki akan datang gitu. Jadi yang penting insya Allah ya itulah berkah silaturahim ya mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Ya baik Iwanawat, karena waktu yang terbatas ya, kita akhiri dulu perbincangan kita dengan Mas Hafid Kusuma Wardana. Sekali lagi Mas Hafid ini adalah salah satu sosok yang melahirkan Rasil TV. Berkat beliaulah ya, Allah melalui beliaulah juga melahirkan Rasil TV bersama tim. Sampai saat ini masih bisa dinikmati ya siaran-siarannya melalui YouTube, alhamdulillah. Dan juga Mas Hafid ini memiliki beberapa perusahaan, tadi dijelaskan sempat terpuruk, akhirnya bangkit, dan sekarang fokus ke beberapa produk yang terkait dengan COVID-19, alhamdulillah. Dan tadi disebutkan nomor bagi Iwanawat yang mungkin ingin juga bergabung, ingin tengah bingung harus usaha apa, mungkin barangkali ini salah satu jalan ikhtiar untuk ikut bekerja sama di nomor 0821 255 27 470 dengan Mas Putra. Tadi sampaikan juga yang bagi yang ingin berkonsultasi bagaimana penjualan yang bagus, packaging, sebenarnya bisa juga konsultasi di nomor tersebut. Baik Iwanawat, kita akhiri perbincangan ini dengan baca doa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.